Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di T4Play. Jadi gini teman-teman, kemarin saya habis ganti handphone ya ke Redmi Note 8. Jadi kemarin itu Google Pixel 3a XL saya ditukar dan diganti pakai Redmi Note 8 karena saya lagi butuh duit, jadi ini saya tuker. Jadi mungkin video review Pixelnya mungkin saya nggak bikin ya. Dan kayak gini kemarin saya beli dengan kondisi masih cukup bagus. Yang saya suka dari Redmi Note 8 ini adalah bodinya yang cukup cakep, cantik ya, mewah. Kalian bisa lihat build quality-nya untuk ukuran HP Xiaomi itu juga sangat oke. Depan belakang ini kalau nggak salah Gorilla Glass 5 ya, karena ini belakangnya kaca, ngomong-ngomong bukan plastik kayak gitu. Cakep banget lah pokoknya. Untuk Redmi Note 8 itu paling cakep ini memang warna yang ini, warna blue atau glacier blue ya. Kemarin saya dapat perlengkapannya itu ada dusnya, terus saya dapat casing gitu ya, dapat banyak dari sellernya. Dan ini saya nggak dapat chargernya, jadi charger yang ori dari Xiaomi nya itu saya nggak ambil ya, jadi dibawa sekalian sama Pixel 3a XL saya. Nah ini jadi saya tetap mempertahankan power delivery saya, charger dari punya Aoki power delivery ya. Cuman yang unik Redmi Note 8 ini setahu saya sih nggak support power delivery ya, nggak kayak HP-HP flagship kayak gitu. Cuman yang cukup unik itu kalau pakai power delivery saya ya, yang buat Pixel itu quick charge-nya nyala. Kalian bisa lihat isi daya cepat ya. Sedikit membahas putar spesifikasi kameranya. Di sini di belakang ada setup dari 4 kamera. Sebenarnya ada 3 aslinya. Jadi yang pertama itu main kamera di 48 megapiksel AI kamera ya. Lalu ada ultra wide 12 megapiksel kalau nggak salah, lalu ada 2 megapiksel makro, dan satu lagi itu kamera depth sensor ya, atau yang buat bokeh-bokeh gitu ya. Jadi sebenarnya yang ini nggak terlalu berguna. Sebenarnya juga yang makro itu kalau saya pribadi itu nggak terlalu berguna, jadi hampir bisa dikatakan ini tren yang sangat useless di HP-HP Android. Makanya untuk sekarang ini ya kamera-kamera makro itu pada ditinggalin, jadi dibikin jadi satu ke kamera wide angle-nya ya. Kayak gitu. Jadi tetap yang berguna cuma ada 2 di pemakaian saya pribadi, di main kamera dan ultra wide-nya. Saya sudah gunakan handphone ini sebenarnya sudah hampir 3 minggu atau hampir 4 minggu ya, kurang lebih ya. Dan kondisi baterainya ini masih lumayan irit karena di pemakaian orang yang pertama itu saya rasa sih kayaknya cuman buat kebanyakan buat ngegame ya. Jadi baterainya juga nggak seawet yang cuman pemakaian sosmed ala-ala cewek gitu ya. Cuman ini handphone masih cukup irit. Kemarin saya nyoba full time buat kayak sosmed gitu ya, dan sesekali kayak streaming di Big Station ataupun YouTube itu masih dapat di screen on time sekitar 4,5 sampai 5 jam, itu masih cukup gampang sih. Kalian bisa lihat ini 1 jam screen on time ya, ini 59 menit, itu baterai masih 85%. Kalau buat ngegame sih mungkin bisa berkurang sampai 1%an ya. Maklum ini HP sudah agak lama dan baterainya juga cuma 4000 mAh, sudah cukup maksud saya tergolong agak kecil ya untuk standar 2022 kali ini. Meskipun ini handphone sebenarnya kan rilis di 2020 kalau nggak salah, dan di saat itu 4000 mAh sih masih cukup oke ya, kayak gitu. Ini saya beli second tapi bodinya mulus banget, no minus ya, bener-bener mulus tanpa baret. Lalu yang saya suka itu handphone ini sudah support kamera 2 API, alias kalian bisa nginstal aplikasi Gcam tanpa perlu pasang custom ROM ataupun root ya. Ini saya juga sudah pasang
custom, maksud saya Google Kamera. Ini punya Nikita kalau nggak salah. Enak banget sih. Ini Google kameranya support di 3 lensanya, makro, wide angle, dan ultra wide-nya kayak gitu. Dan secara kualitas kamera memang jauh lebih bagus ketimbang stok kameranya. Untuk contoh-contohnya nanti saya coba sertakan gambar-gambarnya di akhir video ya. Oh ya, untuk video ataupun fotonya mungkin nanti saya coba bahas sedikit di full reviewnya kalau memang saya sempat bikin ya. Kalau enggak, mungkin umpama ini handphone laku duluan, mungkin saya nggak bikin. Dan untuk main game, handphone ini dibekali dengan Snapdragon 665, RAM 4GB plus 1GB dari softwarenya ya. Jadi menambahkan 1GB RAM dari internal memorinya. Buat main PUBG, dapat settingan smooth high, nggak dapat ekstrim ataupun ultra. Tapi kalian bisa unlock aja pakai efek tool. Itu juga lumayan ya smooth lah, cuman meskipun masih di bawah performa dari Pixel 3a XL saya yang di Snapdragon 670. Buat main League of Legends itu masih oke di settingan rata tengah, masih di 40 fps sampai 60 fps. Kalau drop memang sampai 40, tapi dropnya sih paling biasanya sampai 50-an fps aja sih. Jadi seperti itu, mungkin video tes gamingnya saya coba tes terpisah ya di video terpisah, dan untuk video reviewnya mungkin nyusul, jadi 1 atau 2 bulan yang akan datang biar saya dapat experience dari penggunaan handphone ini secara keseluruhan. Overall sih saya cukup puas, meskipun saya dari kameranya agak kurang suka ya, karena saya sebelumnya kan pakai Pixel. Kalian tahu sendiri Pixel kameranya cukup bagus. Cuman ini yang saya cukup amazing itu adalah layarnya yang cukup bagus untuk harga di 1 jutaan kayak gitu. Oke, mungkin sekian first impression saya untuk Redmi Note 8. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah. Sekian dan terima kasih.